Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi dengan Iin di sini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya film dokumenter dan tema-tema film dokumenter. Nah, di dalam gaya-gaya film dokumenter terdapat empat macam. Yang pertama yaitu expository direct drama, kedua observational participatory, ketiga reflektif, dan yang keempat puitis. Nah, kemudian tema-tema yang ada di dalam film dokumenter pun sama, ada empat macam. Yang pertama yaitu sosial, yang kedua politik, dan ketiga ekonomi, keempat pendidikan. Mari kita bahas dari gaya-gaya film dokumenter terlebih dahulu, yaitu yang pertama tentang expository direct drama. Menurut Wongso, dokumenter expository adalah jenis film yang menggunakan narator sebagai elemen utama yang menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur. Umumnya, elemen lain yang menjadi bahan pendukung narasi mulai dari grafik, foto, wawancara, hingga visual ilustratif yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur cerita. Jadi dapat disimpulkan, film dokumenter expository merupakan film yang dikemas dengan menampilkan visual dan narasi untuk memperjelas suatu cerita pada film. Dengan gaya expository, maka film dokumenter ini mengutamakan penyampaian informasi baik melalui narasi, interview, maupun gambar. Film dokumenter expository sangat mengutamakan penyampaian informasi baik melalui narasi subjek, teks, dan visual. Contoh film dari dokumenter expository itu salah satunya yaitu Friends and Dance in Bali, direkam oleh Margaret Mead and Georgie Bateson. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang observational participatory. Gaya observasional sendiri muncul akibat adanya rasa ketidakpuasan para pembuat film dokumenter terhadap gaya expository. Film dokumenter dengan tipe observasional berisi penggayaan film menggunakan konsep yang bertolak belakang dengan tipe expository yang tadi. Tipe observasional tidak mendukung adanya narasi yang sifatnya di luar sebuah peristiwa nyata yang lebih akurat. Begitupun dalam proses editingnya. Tipe ini tidak banyak melakukan potongan gambar. Film dokumenter observasional merupakan film yang filmmakernya menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwa. Tipe ini juga menolak menggunakan narasi atau komentar dari luar ruang cerita. Penekanannya adalah untuk memaparkan potongan kehidupan manusia secara akurat atau mempertunjukkan gambaran kehidupan manusia secara langsung. Contoh film dari observasional ini adalah High School, karya Frederick Wiseman. Selanjutnya yang ketiga yaitu reflektif. Tujuan gaya reflektif membuka kebenaran lebih lebar kepada penontonnya. Tipe ini memfokuskan bagaimana film ini dibuat. Artinya, penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Tipe reflektif ini tidak hanya memberikan informasi mengenai topik yang diangkat, yaitu menggunakan konsep media atau teori film. Tipe dokumenter ini memfokuskan kepada dugaan dan konvensi pencipta film dokumenter. Sutradara berupaya menghadirkan kesadaran penonton atas konstruksi realitas pembentukan film itu sendiri. Penuturan metode pengerjaan film menjadi pokok utama dibandingkan menampilkan eksistensi subjek atau pelaku dalam pembuat film. Dan yang terakhir yaitu puitis. Gaya dokumenter ini lahir dan berkembang pada tahun 1920. Seiring perkembangan sinema Eropa, gaya dokumenter puitis ini berperan untuk melawan tradisi film fiksi Hollywood yang memiliki 3 elemen utama, yaitu karakter yang sadar diri, mengubah aspirasi kehidupan, hubungan sebab akibat dalam penceritaan, dan kesatuan ruang dan waktu dalam editing. Ditandai dengan kesinambungan dalam peristiwa. Joris Evans membuat film dokumenter dengan gaya puitis berjudul Regent.
Film Regen memperlihatkan suasana kota Amsterdam yang diguyur oleh hujan. Oke, karena gaya-gaya film dokumenter sudah saya jelaskan, materi selanjutnya tentang tema-tema film dokumenter. Tema-tema dalam film dokumenter ini terdiri dari 4 macam, sama seperti gaya-gaya film dokumenter. Yang pertama yaitu sosial, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat pendidikan. Kita bahas dari yang pertama dulu ya, yaitu tema sosial. Tema dalam film dokumenter sosial sangat beragam dan seringkali berfokus pada isu-isu yang relevan dalam masyarakat. Dokumenter ini tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan, tetapi juga untuk memberikan kritik sosial, mengunggah kesadaran, dan mendorong perubahan. Yang kedua yaitu tema politik. Dokumenter tema politik ini adalah jenis film yang bertujuan untuk mendokumentasikan peristiwa, tokoh, atau isu-isu politik nyata. Film ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga dapat mencerminkan keberpihakan politik dari sutradara atau pembuatnya. Tujuan utama dari dokumenter politik seringkali untuk memberikan wawasan, mengedukasi penonton, atau bahkan memobilisasi opini publik terhadap isu tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu tema ekonomi. Tema dokumenter ekonomi ini mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem keuangan, krisis ekonomi, perilaku konsumen, dan dampak kebijakan ekonomi. Dokumenter ini seringkali menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara atau global. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tema pendidikan. Tema dokumenter pendidikan biasanya melibatkan beberapa aspek penting, termasuk yang pertama itu implementasi kurikulum, yang kedua proyek berbasis komunitas, yang ketiga pembelajaran berkolaboratif, yang keempat pentingnya makna dan nilai tafsir, dan yang kelima inspirasi karakter bertanggung jawab. Itu saja penjelasan materi dari saya untuk Learning Journal hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.